Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ibu Siti Fatimah, guru MTS Islamiyah Banat Senori. Saya berada di naungan Yayasan Sunnatun Nur. Pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk melakukan bedah buku khusus karya anak-anak muda Tuban, orang-orang Tuban, atas sponsorship dari Rumah Persinggahan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tuban. Pada sore ini kami akan membawakan buku karya Dr. Suyat Rais yang beliau tulis pada tahun 2015 dengan judul Seindah Sakura di Langit Nusantara. Sesungguhnya beliau di dalam keluarga kami adalah sosok yang tidak asing. Legendanya kami kenal mulai dari kecil, tetapi karena kami tidak bisa mengikuti info dari beliau, perkembangan beliau, alhamdulillah sekali kami diberi kesempatan untuk melakukan bedah buku karya Dr. Suyat Rais, sehingga jejaknya perjuangan beliau bisa ditiru dan menginspirasi anak-anak muda di Kabupaten Tuban. Buku setebal 215 halaman ini diterbitkan oleh Swadaya Group, dicetak sengaja mungkin dengan bentuk kertas buram, mungkin supaya terbeli dan terjangkau oleh masyarakat, kemudian mempunyai efek yang luas kepada masyarakat sehingga bermanfaat. Buku ini sengaja penulis tulis dalam bentuk 6 fase, 6 babak. Pada babak pertama atau fase pertama, beliau menuliskan tentang masa kecil beliau sampai dengan SMA beliau, itu ada di halaman 19 sampai halaman 36. Di situ memang beliau ceritakan sejujur-jujurnya, bahkan mungkin kalau bisa dikatakan cerita realnya itu lebih pahit dibanding yang ditulis di buku. Perjuangan keluarga beliau, keinginan beliau meraih cita-cita setinggi mungkin. Yang ada dalam benak beliau adalah Pak Habibie, seorang pembuat pesawat suatu hari di negeri tercinta ini. Fase kedua pada halaman 37 sampai 68 adalah cerita beliau, bagaimana keputusasaan beliau ketika beliau hanya bertahan 1 semester di bangku ITS karena sumbangan dari masyarakat Mulia Agung kepada beliau hanya untuk semester 1. Di tengah keputusasaan beliau itu ternyata yang dianggap cuma 1, ibunya, untuk dia mintai bantuan menjadi TKI di negeri Arab. Tapi mungkin ini berkah dari Tuhan karena kendala administrasi sehingga ibu beliau tidak jadi berangkat ke Arab. Pada fase ketiga, setelah beliau diterima sebagai mahasiswa S1 di Jepang, ketika itu pas tanggal bulan lahir beliau 15 Oktober tahun 1986. Jadi pas usia 20 beliau terbang ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya S1. Pada fase 3 ini beliau menceritakan seluruh aktivitas beliau di Jepang, terlibat dalam broadcasting FM Kokola, kemudian PPI, kemudian jadi kontributor NHK dan lain-lain. Pada fase 4 ini setelah lulus S3 Oktober 1999 beliau mulai diakui di dunia internasional, bekerja di Denso, kemudian berkolaborasi dengan peneliti internasional dan seterusnya. Kemudian pada fase 5 ini adalah titik balik di mana kebanggaan yang beliau nikmati sebagai ekspatriat Jepang yang ada di Indonesia ternyata harus putus pada tanggal 11 Januari 2011 ketika surat PHK dilayangkan dari C. Akhirnya dalam
penuh semangatan, beliau pindah ke NIDEC, kemudian pindah ke Ichikoh Indonesia pada 3 Februari 2012, keluar dari Ichikoh karena beliau betul-betul mempertahankan haknya untuk beribadah haji, sehingga dia resign, akhirnya masuk di Okuma. Kemudian resmi pada tanggal 16 Agustus 2014, beliau menjadi profesional global yang menjabat di perusahaan Cina tertinggi yang ada di Indonesia. Pada fase 6 ini, karena kecintaannya dengan Indonesia, maka pulanglah beliau ke Indonesia total ini. Ini beliau ceritakan mulai halaman 153 sampai dengan 215. Di samping kesibukan beliau menjadi pengajar di ITB, berkecimpung di ormas dan organisasi yang berafiliasi dengan akademisi, dengan teman-teman beliau pada program OFP 2,5 dan 2. Beliau aktif untuk membangun ekonomi Indonesia. Dilihat dari tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam buku ini, sesungguhnya saya agak bergetar membaca buku ini. Betapa network yang beliau bangun tidak hanya karakter akademisinya yang hebat, tetapi juga network internasionalnya. Jangan pernah mengira bila buku yang ada di tangan saya ini pun, walaupun di sini ada sambutan Bapak mantan Presiden yang ketiga, Bapak B.J. Habibie, di buku ini pun juga masih banyak kesalahan tulis, terutama mulai halaman 16 di paragraf 2 ada tulisan core skill yang seharusnya skillnya ada huruf S-nya. Kemudian ada lagi global mind. Biasanya yang umum kita temukan bukan global mind, tapi global minded atau global mindset. Pada halaman 50 kita menemukan kata menyopir yang pada umumnya yang kita pakai adalah menyetir. Pada halaman 16 aku idak yang seharusnya ditulis dengan huruf K. Karena buku ini terbit pada 2015, sedangkan berlakunya resmi KBBI itu Oktober 2016, maka dari rentang itu kami agak memaklumi. Akhir kata, mungkin bagi pembaca buku biografi yang berjudul Seindah Sakura di Langit Nusantara ini, menurut pandangan dan visible Anda semuanya sederhana, tapi bagi kami sebagai penikmat sastra, buku ini sangat-sangat luar biasa. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup beliau dari nol hingga sukses sekarang. Di dalamnya mengandung khasanah intelektual, cultural study yang dibangun yang sangat kental, kepekaan sosial, dan proses kehidupan yang up and down, dan seni berkomunikasi global, terutama bagaimana dia meramu cara bernegosiasi dengan top-top leader pada perusahaan-perusahaan berskala internasional. Kesimpulannya, buku ini sangat-sangat layak sebagai sumber literasi karena bahasanya sangat mudah mengalir, mudah dicerna, banyak pesan sosial dan moral untuk generasi bangsa bahwa keadaan apapun kita wajib optimis, selalu bersyukur, selalu menerima rahmat dalam keadaan apapun. Jadi kenikmatan hidup itu tidak pada bagaimana sampai pada puncaknya, tetapi beliau menikmatinya pada proses-proses yang sangat pahit sekali. Sesungguhnya yang menarik membuat saya membaca buku ini adalah pada tahun 1960 begitu ramai sekali tentang Grand Trine, eksodus besar-besaran para ilmuwan, para tenaga ahli keluar negeri karena kenyamanan fasilitas, karena di negara maju sudah terbangun infrastruktur yang baik, sehingga para tokoh dan teman-teman itu enggan pulang ke negaranya. Yang membuat saya menarik adalah Dr. Suyoto Rais, walaupun sudah menikmati fasilitas apapun yang ada di luar negeri, tetapi beliau karena keterikatan tanah air, keterikatan rasa berkeluarga dengan orang-orang yang ditinggalkan,
beliau tetap pulang ke Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Kembali pada proses brain drain, sesungguhnya brain drain itu sendiri bukan tidak terjadi pada negara kita, tetapi di India pun juga mengalaminya, di Cina pun juga mengalaminya pada waktu itu, sehingga tahun 1960 India bisa memulangkan hampir 8.000 penduduknya, tenaga ahli, dengan silent networking. Dengan tanda kutip, mereka memiliki sayap rahasia untuk memulangkan para ekspatriat itu. Kita sangat bersyukur sekali Dr. Suyatara S kembali ke tanah air untuk mengabdikan keahliannya sebagai sumbangsi terhadap negeri tercinta. Siapa lagi yang membangun negeri ini kalau tidak kita? Maka segala hal kita mulai dari diri kita. Jika memang bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, kenapa tidak? Dan semuanya bermula dari diri kita. Demikian dari saya untuk perkembangan Tuban ke depan. Seyogyanya, literasi tidak hanya digerakkan oleh anak muda, tetapi juga ada policy dari pemerintah daerah bagaimana menggerakkan warganya untuk giat melakukan literasi, sehingga tidak berhenti pada Bapak Ibu guru saja, tapi juga pada masyarakat awam. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.